Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4027. Abu Bakar mendapat perlindungan Ibnu Dugunah dan mengembalikannya kembali. Ibnu Ishaq berkata, kepadaku oleh Muhammad bin Muslim Az-Zuhri bercerita padaku dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa maka sudah tidak akrab lagi dengannya, di mana ia mendapatkan gangguan di dalamnya, dan melihat kekejaman orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau, maka ia memohon izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah dan beliau pun memberikannya. Kemudian Abu Bakar pun berhijrah, dan dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Ibnu Ad-Dugunah, saudara Bani Al-Harits bin Bakar bin Abdu Menhat bin Kinana. Ketika itu, Ibnu Ad-Dugunah adalah pemimpin orang-orang Ahabi Sy. Ibnu Ishaq berkata, Ahabi Sy adalah anak-anak dari Harits bin Abdu Menhat bin Kinana, dan Hun bin Mudrikah, serta Bani Mustalik bin Uza'ah. Ibnu Hisham berkata, mereka melakukan persekutuan. Maka kemudian mereka disebut Ahabi Sy karena melakukan persekutuan di sebuah lembah yang bernama Ahba Sy di bawah Mekah. Ada yang berkata bahwa nama Ibnu Ad-Dugunah ialah Ibnu Ad-Duhaina. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri bercerita kepadaku dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, kemudian Ibnu Ad-Dugunah berkata, kenapa engkau ingin pergi, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku diusir oleh kaumku. Mereka menyakiti serta mempersempit ruang gerakku. Ibnu Ad-Dugunah berkata, kenapa itu semua bisa terjadi? Demi Allah, engkau adalah hiasan keluarga, menolong orang yang berada dalam kesulitan, melakukan banyak kebajikan, dan membantu orang miskin. Jangan pergi, karena aku akan melindungimu. Kemudian Abu Bakar pulang bersama Ibnu Ad-Dugunah. Ketika Abu Bakar memasuki Mekah, Ibnu Ad-Dugunah berdiri dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah melindungi anak Abu Quhafah. Maka siapapun tidak boleh menyakitinya sedikit pun. Aisyah berkata, orang-orang Quraisy pun mematuhinya. Abu Bakar mempunyai masjid di pintu rumahnya di Bani Jumah, dan biasanya ia melakukan sholat di sana. Abu Bakar berhati lembut. Oleh karenanya, apabila membaca Al-Quran, pasti ia terharu. Anak-anak muda, para budak, dan para wanita berdiri di tempat Abu Bakar karena kagum dengan postur tubuhnya. Oleh sebab itulah, beberapa orang Quraisy menemui Ibnu Ad-Dugunah dan berkata, wahai Ibnu Ad-Dugunah, engkau melindungi orang ini bukan untuk mengganggu kami, kan? Sesungguhnya dia, manakala sholat dan membaca apa yang dibawa Muhammad, kemudian ia menangis, dan ditambah ia memiliki postur tubuh yang sungguh menawan. Kami khawatir anak-anak muda, wanita-wanita, dan orang-orang lemah di antara kami terpengaruh olehnya. Oleh sebab itulah, nasihatilah Abu Bakar agar tidak keluar rumah dan melakukan hal semacam itu. Ibnu Ad-Dugunah pergi kepada Abu Bakar dan berkata kepadanya, hai Abu Bakar, perlindunganmu bukanlah dengan maksud agar engkau mengusik kaummu. Sesungguhnya mereka tidak suka tempat engkau sholat dan merasa terganggu oleh perbuatanmu. Oleh sebab itu, berdiamlah di dalam rumahmu, dan berbuatlah apa saja yang engkau suka. Abu Bakar berkata, bagaimana kalau perlindunganmu ku kembalikan kepadamu, dan aku lebih ringan dengan perlindungan Allah? Ibnu Ad-Dugunah berkata, ya, cabutlah perlindunganku kepadamu. Abu Bakar berkata, baiklah. Ibnu Ad-Dugunah berdiri kemudian berkata, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya anak Abu Quhafah telah mengembalikan perlindunganku kepadaku, maka terserah apa yang akan kalian lakukan pada sahabat kalian ini. Ibnu Ishaq berkata, Abdurrahman bin Al-Qasim bercerita kepadaku dari ayahnya, Al-Qasim bin Muhammad. Ia berkata, dalam perjalanannya menuju Ka'bah, Abu Bakar berjumpa dengan orang Quraisy yang jahil. Orang itu melemparkan tanah ke atas kepala Abu Bakar. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah atau Al-As bin Wail berjalan melewati Abu Bakar, dan orang jahil itu berkata, engkau sendiri yang memiliki keadaanmu seperti ini. Abu Bakar berkata, ya Tuhan, betapa penyayangnya engkau. Ya Tuhan, betapa penyantunnya engkau.
Ya Tuhan, betapa penyantunnya Engkau.